Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga pada baik-baik aja ya. Dan tetap stay safe at home. Dan jangan lupa jaga jarak sama teman-teman kalian dan juga keluarga kalian. Nah, sebelum mulai pelajaran, izinkan aku untuk perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Kalda Rifat dari Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta. Nah, jadi kali ini tuh aku ingin ngebahas nih tentang pergerakan pada tumbuhan. Seperti yang kalian tahu, pergerakan itu kan biasanya terjadi pada hewan, manusia, bahkan benda juga bisa bergerakan kayak mobil, motor, gitu-gitu. Tapi tumbuhan juga bisa bergerak. Gimana tuh geraknya? Apakah dia punya kaki atau jalan? Tentu enggak dong. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya aja ya. Jadi, pergerakan pada tumbuhan ini merupakan pergerakan erosi. Nah, pergerakan erosi itu apa maksudnya? Apakah pergerakan longsor? Bukan dong. Jadi, erosi ini merupakan singkatan dari 3 tipe pergerakan pada tumbuhan ataupun tanaman. Nah, jadi erosi ini kan merupakan singkatan ya. Jadi, E-nya ini merupakan pergerakan endonom. Sementara Rho-nya ini merupakan pergerakan higroskopis atau hidroskopis, dan C-nya ini merupakan gerakan esionom yang akan aku jelaskan di slide selanjutnya. Nah, lanjut ya. Jadi, yang pertama itu adalah gerakan endonom. Nah, endo ini artinya itu di dalam ya. Jadi, pergerakan ini tuh terjadi di dalam tumbuhan tersebut. Nah, contohnya kayak gimana nih? Contohnya itu merupakan pergerakan klorofil di dalam daun. Sebelumnya nih, teman-teman udah pada tahu belum artinya klorofil itu apa? Nah, biasanya kan kalau teman-teman lihat daun atau tumbuhan itu kan berwarna hijau. Nah, dia ini mengandung pigmen klorofil. Jadi, klorofil ini tuh merupakan pigmen yang sangat kecil banget. Jadi, kita harus melihat bentuk pigmen itu melalui mikroskop. Nah, dia ini bergerak menuju ke dinding sel saat ada cahaya. Jadi walaupun si daun itu diam, tapi klorofil yang ada di dalamnya itu dia selalu bergerak. Lanjut. Nah, yang kedua ini adalah gerakan hidroskopis. Jadi kita harus ingat nih, kalau ada kata hidro, pasti dia itu berhubungan dengan adanya air. Nah, begitu juga dengan pengertian dari gerak hidroskopis, yaitu gerakan bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air dari sel-selnya. Nah, maksudnya gimana tuh? Misalnya nih, kita lihat dari contohnya itu kacang polong yang ada pada gambar. Kacang polong yang warna hijau ini, dia tuh bentuknya masih muda. Dia masih muda dan bentuknya ini masih tertutup gitu ya, masih seperti ini. Nah, karena dia masih muda, kadar air di dalam kacang polong yang masih muda ini tuh masih banyak, masih berlimpah gitu. Tapi karena semakin bertambahnya umur, maka dia semakin berkerut, maka yang asalnya tertutup kayak gini, dia jadi terlihat rada merekah gitu, jadi kebuka gitu, dan bijinya jadi lebih terlihat. Nah, pergerakan dari tutup ke buka ini disebut dengan pergerakan hidroskopis karena dia dipengaruhi oleh perubahan kadar air dari sel-selnya. Lanjut. Nah, yang ketiga ini adalah gerakan esionom. Esionom itu merupakan pergerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari luar atau lingkungannya. Ini banyak banget macam-macamnya, jadi teman-teman harus pahami ya. Nah, selanjutnya ini ada 3 tipe dari gerakan esionom. Yang pertama itu ada gerakan tropisme, gerakan nasti, dan juga gerakan taksis. Nah, gerak tropisme ini hampir mirip nih sama gerak nasti, tapi pasti teman-teman masih bisa bedain gitu ya. Jadi, kalian ini harus ingat ya, gerak tropisme ini pasti berhubungan dengan arah adanya rangsangan. Jadi, kalau misalnya ada soal atau ada apa gitu, kalian harus ingat nih, kalau tropisme ini pasti dia berhubungan dengan adanya arah rangsangan. Dan juga sebagian tubuhnya yang bergerak, nggak semuanya tubuhnya dia itu bergerak dari akar sampai pohon sampai bunganya itu dia gerak, nggak mungkin. Nah, begitu juga dengan gerakan nasti. Gerakan nasti itu sebagian tubuhnya juga bergerak, misalnya bunganya atau akarnya atau bagian pucuknya gitu. Itu gerakan nasti. Tapi yang membedakan gerakan tropisme dengan gerakan nasti, kalau gerakan tropisme ini dipengaruhi oleh arah, sementara gerakan nasti tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Nah, yang ketiga ini ada gerakan taksis, yaitu gerakan pindah tempat pada seluruh bagian tumbuhan ke arah yang dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nanti untuk lebih jelasnya akan aku jelasin di slide selanjutnya. Selanjutnya ini ada gerak tropisme. Jadi seperti yang udah dijelasin ya, gerakan tropisme ini pasti dia berhubungan dengan arah rangsangan dan sebagian tubuhnya yang berpindah. Contohnya itu ada fototropisme, ada geotropisme, hidrotropisme, selanjutnya ada tigmotropisme dan juga kemotropisme. Nah, kalian bisa singkat nih dengan singkatan fotogeohidrotik. Yang pertama itu fototropisme. Kalau kalian dengar kata foto, dalam bahasa ilmiah itu foto itu artinya cahaya. Pasti dia berhubungan dengan adanya cahaya matahari. Nah, fototropisme sendiri memiliki pengertian, yaitu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya pada bunga matahari tuh yang ada di sebelah kanan atas. Nah, jadi bunga matahari itu bakal bergerak ke arah rangsangannya, yaitu cahaya matahari. Misalnya, matahari ada di sebelah sini, tanamannya ada di sebelah sini. Maka si bunga matahari ini akan mengarah ke arah adanya rangsangan ke arah matahari ini gitu. Bunganya itu pasti akan membelok ke sini. Begitu juga dengan bunga mataharinya kalau misalnya ada di sini nih. Ada di sini dan mataharinya ada di sini, maka dia akan mengarah ke arah mataharinya. Bunga matahari akan mengarah ke matahari gitu.
Nah, selanjutnya ini ada geotropisme. Geo itu pasti dia berhubungan dengan tanah, bumi gitu ya. Jadi, gerakan geotropisme ini merupakan gerak pada organ tumbuhan yang menuju pusat bumi. Nah, contohnya gimana tuh? Contohnya itu adalah akar ya, akar pada tanaman atau pada tumbuhan. Bisa kalian lihat di gambar yang ada di sebelah kanan nomor 2. Nah, itu akarnya itu menuju ke pusat bumi atau ke tanah gitu ya. Makanya pergerakan itu disebut sebagai gerakan geotropisme. Selanjutnya ini ada gerakan hidrotropisme. Hidro itu pasti berhubungan dengan air, betul banget. Jadi, gerakan hidrotropisme ini merupakan gerakan pada organ tumbuhan yang selalu menuju ke sumber air. Contohnya apa? Contohnya ya akar. Akar juga kan selain dia menuju ke pusat bumi, dia juga menuju ke arah air gitu. Kalau misalnya di situ ada air, pasti akar itu akan menuju ke sumber air tersebut. Nah, selanjutnya ini ada tikmotropisme, yaitu gerakan tropisme yang melibatkan rangsangan gitu ya. Rangsangannya ini bisa berupa benda mati ataupun benda hidup. Maksudnya gimana tuh? Nah, kalian bisa ngelihat nih di gambar yang nomor 3 dari atas. Itu merupakan contoh dari tanaman kacang yang hidupnya itu dia merambat pada kayu. Jadi yang bagian hijau-hijau melilit-melilitnya itu termasuk pergerakan dari tanaman kacang yang berupa pergerakan tikmotropisme. Nah, kemotropisme ini kalau kalian dengar kata kemo pasti dia berhubungan dengan bahan kimia. Jadi contohnya ini kayak apa ya, tanaman atau akar gitu, gerakan akar yang menuju ke bahan kimia berupa pupuk contohnya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini ada gerak nasti. Gerak nasti itu merupakan gerak yang tidak dipengaruhi oleh arah adanya rangsang itu, tetapi sebagian tubuhnya ini bergerak, kayak tadi di bagian tropisme. Jadi, entah bunganya yang bergerak atau akarnya yang bergerak gitu. Nah, yang pertama ini ada fotonasti nih. Fotonasti ini merupakan gerak pertumbuhan akibat terjadinya perubahan intensitas cahaya. Nah, jadi apa bedanya nih fotonasti sama fototropisme? Nah, kalau fototropisme ini kan dipengaruhi oleh adanya arah rangsangan. Misalnya arah matahari di sini, maka bunga matahari akan mengarah ke mataharinya. Tapi beda kalau sama fotonasti. Kalau fotonasti ini misalnya dia itu dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Jadi kadar cahayanya gitu. Contohnya ini pada bunga pukul 4. Nah, pasti kalian sering lihat nih bunga pukul 4. Yang warna pink di bagian atas ini dia tuh merupakan bunga pukul 4. Jadi dia itu bakal merekah atau bakal mekar itu pada pukul 4 sore. Makanya dia dinamakan sebagai bunga pukul 4. Selanjutnya ini ada termonasti. Kalau kalian dengar termo pasti kalian ingat panas, bener banget karena termos panas ya. Nah, jadi bener banget nih, termo ini berhubungan dengan suhu lingkungan. Jadi termonasti ini merupakan pergerakan tanaman yang dipengaruhi oleh perubahan suhu lingkungan. Contohnya itu bisa pada bunga tulip yang mekar di suhu yang hangat atau panas. Jadi bunga tulip itu bisa tumbuh atau bisa mekar itu di suhu tertentu doang, yaitu suhu panas atau musim semi. Selanjutnya ini ada seismonastik atau rangsangan yang bergerak dengan sentuhan gitu. Kalian pasti tahu dong putri malu. Putri malu ini merupakan contoh pergerakan tumbuhan seismonasti nih, seperti pada gambar ya. Nah, selanjutnya ada pergerakan niktinasti, yaitu gerakan yang rangsangannya berasal dari lingkungan malam hari. Contohnya ini pada tanaman lamtoro nih, lihat ya yang sebelah sini. Nah, pada pagi hari biasanya dia langsung mengembang nih daunnya, tapi saat malam-malam dia langsung kucuk karena suhu, karena lingkungan malamnya juga. Nah, pergerakan ini disebut sebagai pergerakan niktinasti. Selanjutnya ini adalah pergerakan kompleks, yaitu gerakan yang terjadi pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh banyak rangsangan, misalnya membuka atau menutupnya stomata daun karena pengaruh kadar air, cahaya, suhu, dan zat kimia. Gerakan taksis yaitu kemotaksis, yaitu gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya itu ada gerakan spermatozoid menuju sel telur pada archegonium tumbuhan lumut dan paku yang akan dijelaskan di jenjang kelas selanjutnya. Selanjutnya ini ada fototaksis. Nah, karena foto pasti dia berhubungan dengan cahaya. Bener banget. Jadi gerakan taksis ini dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya adalah gerakan kloroplas ke arah dinding sel daun yang paling banyak terkena cahaya matahari. Nah, ini tuh seperti yang dijelasin pada awal-awal nih. Aku tadi bilang kan kalau klorofil itu harus dilihat sama mikroskop. Nah, klorofil ini bakal bergerak ke dinding sel ketika ada cahaya yang datang. Nah, berarti itu merupakan contoh dari fototaksis. Nah, alhamdulillah banget nih udah selesai dalam waktu 10 menit kurang lebih ya. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat. Tapi sebelum itu aku ingin nyampein kesimpulan bahwa pergerakan pada tanaman atau pada tumbuhan itu terbagi menjadi 3, yaitu erosi, dimana yang pertama itu endonom, yang kedua itu hidrostopik, dan yang ketiga itu adalah esionom, dimana esionom ini dibagi menjadi 3 juga, ada tropisme, ada nasti, dan juga ada taksis yang udah dijelasin di slide-slide sebelumnya. Oke, sebelum kita
selesaikan. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.